Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok yang mana. Tapi sebelum memulai acara kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang hadir hari ini ada Brito, ada Putra Daniel, ada Heranda Livir, ada sama si Ayuni. Oke ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang mempunyai gejala-gejala batuk dan sebagainya? Tidak ada. Alhamdulillah syukurnya. Topik yang akan kita bahas di sini adalah berprestasi di masa pandemi COVID-19. Artinya walaupun di masa pandemi seperti ini kita tetap berprestasi ya. Kemudian jadi jangan terlalu tegang, santai saja. Kemudian adapun tujuan layanan yang akan kita bahas yang kita capai pada hari ini, yang pertama adalah kita semuanya dapat mengembangkan kegiatan belajar di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengkombinasikan cara belajar waktu di masa pandemi COVID-19. Kemudian ketiga adalah menghubungkan pembelajaran daring dan pembelajaran luring untuk mencapai prestasi di masa pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut. Kemudian tugas dan tanggung jawab kalian itu adalah setiap kelompok setiap anggota itu wajib mengemukakan pendapatnya masing-masing ya. Jadi harus benar-benar mengikuti kegiatan ini sesuai dengan benar-benar gitu, sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mau sungguh-sungguh. Jadi untuk mencapai tujuan yang akan kita harapkan tadi, jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian apapun yang akan kita lakukan nanti, jadi jangan cukup sampai di sini saja, jangan sampai ada nanti orang lain yang tahu. Maksudnya seperti ini, ketika ada kawan-kawannya yang mengemukakan pendapatnya yang sesuai dengan masalah pribadinya atau masalah kehidupannya yang dianggap mungkin ini, jadi jangan sampai diceritakan dengan orang lain ya, cukup sampai di sini saja ya. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan membagi kelompok besar ini menjadi 2 kelompok ya. Kira-kira Brito mau kelompok sama siapa? Jadi ini saja sistemnya. Bagaimana kalau saya yang milihkan? Yang cewek kelompok 1, yang cowok kelompok 2. Setuju? Oke. Kemudian bagaimana? Udah siap? Udah siap mengikuti kegiatan ini? Udah siap. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum kita memulai, saya akan memberikan ice breaking, yaitu penguatan atau untuk menumbuhkan semangat. Ya seperti ini. Misalkan saya bilang BK semangat, Semanda 2 Galing luar biasa, bisa? Oke, BK semangat, SMA Negeri 2 Galing luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tantri Febrianti. Pada kesempatan kali Ini ada video, silakan kalian tonton dan kalian cermati, kemudian nanti kalian analisis. Silakan ditonton. Ada 5 tips belajar dari rumah
tapi kalian bisa tetap berprestasi dari rumah. Simak terus sampai selesai ya. Oke, kalian sudah menonton video yang kita tayangkan tadi, kemudian kalian sudah menganalisis, kemudian ada yang ditanyakan dari video tersebut, anak-anak? Tidak ya? Udah paham semuanya? Oke, kalau udah paham, kita akan memasuki tahap yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yaitu games, ya. Yang mana di sini saya menggunakan cerdas-cerdas sebagai gamenya. Kemudian aturannya seperti ini, ya. Aturannya adalah kalian akan mengumpulkan, kelompok itu akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kemudian kelompok yang poinnya tertinggi akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya berupa hiburan dari kelompok yang poinnya terendah. Ya, nanti kita akan hukum yang poin yang terendah. Oke ya. Jadi silakan Bapak akan menjawab membacakan soalnya, silakan dijawab. Misalkan kalau ini siapa cepat ya, misalkan saya Pak, nah, gitu ya. Jadi saya akan memberi kesempatan. Oke, nomor 1, siap-siap ya. Dengarkan instruksi saya, selesaikan dulu pertanyaannya baru dijawab. Oke, nomor 1, sebutkan definisi prestasi belajar. Oke, sebutkan definisi prestasi belajar. Silakan Bu Endo. Definisi prestasi belajar ialah kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Oke, benar sekali. Jawabannya tepat sekali. 10 poin untuk kelompok 2. Oke. Udah siap? Udah siap? Pertanyaan yang kedua. Prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek. Sebutkan. Silakan kelompok 1. Yang pertama, kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan. Tepat sekali untuk jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kita soal yang terakhir, ini soal yang menentukan. Silakan dicermati, ya, silakan dicermati. Kemudian silakan konsentrasi. Saya akan membacakan soal yang terakhir. Perilaku yang dapat menghantarkan siswa meraih prestasi belajar adalah, silakan kelompok 1. Silakan. Yang pertama, mampu belajar secara efektif. Kedua, aktif dalam belajar. Ketiga, rajin mengerjakan tugas dan PR. Keempat, memiliki motivasi yang tinggi. Kelima, mampu mengatur waktu dengan baik. Keenam, memiliki sikap atau perilaku baik. Ketujuh, memiliki tekad berprestasi. Kedelapan, taat beribadah. Tepat sekali kelompok 1. Oke, ini masa-masa yang tadi kita tunggu-tunggu, ya. Kelompok 1, kelompok 2 itu meraih 30 poin. Teman-teman, kelompok 2. Dan kelompok 1 itu meraih 50 poin. Nah, sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati bersama-sama di awal pembelajaran tadi, kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelompok, hadiah berupa hiburan dari kelompok 1. Jadi silakan kelompok 2 untuk menghibur kelompok 1 berupa nyanyian. Silakan kelompok 2 menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu apa kira-kira? Lagu apa? Lagu apa? Oke, satu nusa satu bangsa, silakan berdiri. Oke, silakan. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka.
Oke ya, kita sudah mempelajari bagaimana cara berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini melalui game, yaitu game cerdas cermat. Kenapa Bapak pilih kalian itu adalah orang-orang yang spesial ya, orang spesial yang bisa hadir di sini. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kehadiran kalian. Oke ya, dari kegiatan hari ini dapatkah kalian membuat sebuah kesimpulan? Silakan dari Bu Ito mungkin. Ya silakan. Pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Prestasi belajar juga dapat kita jelaskan bahwa adalah hasil atas usaha yang kita lakukan sendiri. Artinya prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Dan di proses pembelajaran dari rumah ini kita dapat memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Apa saja yang harus kita lakukan, yaitu 1. Dengan menjaga kebersihan, misalnya selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. 2. Selalu menggunakan masker ketika hendak keluar rumah. 3. Menjaga jarak secara fisik dengan orang-orang ketika berada di luar. 4. Tidak berpergian keluar kota. Dan 5. Memeriksa kesehatan jika mengalami gejala COVID-19. Iya, hari ini ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Dari kegiatan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan perilaku yang dapat mengantarkan kita untuk meraih prestasi, yaitu mampu belajar secara efektif, aktif dalam belajar, rajin mengerjakan tugas dan PR, memiliki motivasi yang tinggi, mampu mengatur waktu dengan baik, memiliki sikap dan perilaku baik, memiliki tekad berprestasi, dan taat beribadah. Oke, tepat sekali ya. Itu adalah kesimpulan dari kegiatan layanan yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita, untuk masa depan kita. Nah, Bapak akan membagikan LK melalui Google, nanti Google Classroom. Silakan saja diakses, kemudian silakan dikumpulkan, silakan ditanggapi maksud saya. Oke, kemudian untuk kegiatan kita pada hari yang akan datang akan saya share di grupnya masing-masing. Silakan dibuka saja nanti apa-apa yang akan kita bahas. Oke, kemudian saya rasa kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca